Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mbak Endang di sini ya. Di sini saya mau menjawab pertanyaan dari teman yang menanyakan ya di sini. Katanya gini, Bun, kalau belajar membuat pola atau kita mau belajar jahit, kita mau bikin apa dulu nih? Mau bikin gamis dulu, maksudnya belajar bikin gamis dulu atau bikin blus dulu atau bikin seragam sekolah dulu atau blazer dulu gitu ya. Nah, kan bilangnya gini, takutnya kalau misalkan belajar bikin gamis dulu nanti orang-orang jahitnya yang lain gitu. Takutnya kalau kita belajar bikin blazer gitu ya, nanti orang-orang bukan jahit no blazer malah jahit gamis gitu ya. Baiklah, saya jawab dulu ya. uh, Gini, kalau di pelajaran di sekolah ya itu nggak ada yang namanya belajar ini dulu, belajar dulu, kamis dulu gitu enggak. Tapi lebih mengarah pada caranya ya. Berarti kita belajar cara membuat pola dasar dulu ya. Misalkan gini, kita harus tahu pola dasar baju, pola dasar celana, terus pola dasar rok, pola dasar lengan gitu ya, kan meliputi untuk pola badan kan, badan atas dan badan bawah, terus juga lengan gitu loh. Di situ ada berbagai macam, nanti ada cara-cara membuat pecah pola lengan itu gimana, terus cara-cara membuat pecah pola rok itu gimana, terus cara pecah pola bagian badan itu gimana gitu ya. Jadi di situ kita belajar cara untuk menggabungkan ya, menggabungkan misalkan nih untuk gamis itu kan ukurannya panjang ya. Ya tinggal dipanjangin aja itu, nanti misalkan pola dipanjangin kan jadi gamis tuh ya. Terus misalkan nih ada model apa gitu kan, nggak harus persis gitu ya, harus persis modelnya ini, persis warnanya ini, persis plek gitu ya, enggak ya. Jadi kita itu ada step by stepnya, ada lengan sendiri, rok sendiri. Kalau misalkan ada modelnya berbeda itu kan kita tinggal cek-cek itu gambarnya, oh ini roknya seperti ini ya, kita cari itu model roknya, oh ini lengannya modelnya seperti ini, kita tinggal menggabungkan pola-pola tersebut gitu loh, seperti kita belajar membaca ya. Nah, persis itu seperti kita belajar membaca. Kalau misalkan ya kita nggak tahu hurufnya kan nggak bisa toh membaca ya toh, kita harus paham dulu huruf-huruf abjad itu seperti apa, A, B, C, D dan seterusnya sampai Z, itu kan kita harus hafal hurufnya apa, bentuknya huruf itu seperti apa ya gitu. Itu belajar jahit ya seperti itu ya. Eh, Setelah kita mengerti huruf kan, seperti anak SD kalau belajar membaca kan harus mengerti huruf. Jahit juga gitu. Kalau kita mau belajar pecah pola
harus mengerti pola dasarnya terlebih dahulu gitu ya. eh, Gini, kalau kita misalkan belajar membaca, kita kan harus belajar juga menggabungkan huruf-huruf tersebut ya. Huruf itu digabungkan antara huruf ini dan huruf ini gimana agar bisa dibaca, kan gitu. Nah, seperti itu sama. Terus misalkan huruf ini dibacanya itu apa ya gitu. Kalau ini digandeng sama huruf ini jadi apa? Persis seperti itu. Belajar jahit juga gitu. Kalau gak harus satu full baju model ini gini gini. Nah, kalau model itu kan ribuan ya, bahkan jutaan model ya. Kita kan nggak mungkin kalau kursus dengan jutaan modelan gitu ya. Berarti kita harus menggunakan analisa pikiran kita sendiri ya, pikiran kita sendiri. Karena kita tahu pecah pola, tahu pola dasar. Jadi kalau melihat ada misalkan nonton TV gitu, oh ini modelnya seperti ini, itu kita sudah mikir, oh modelnya gini, nanti kita polanya seperti ini, itu nanti paham sendiri kalau kita sudah benar-benar paham tentang pola dasar ya. Jadi kita nggak perlu milih-milih belajar ini dulu itu enggak ya. Nah, seperti juga belajar memasak ya. Itu juga sama persis ya. Kita kan harus tahu bahan-bahan masak dan teksturnya dan rasanya gitu kan. Kalau misalkan kita nggak tahu bahan ini rasanya apa, teksturnya seperti apa kan nanti nggak ngerti gitu. Misalnya masak sayur ini harus dikasih bumbu apa itu ya, gitu persis juga ya. Kalau ini belajar memasak sama seperti belajar menjahit itu sama, tapi setiap orang kan memiliki bakatnya sendiri-sendiri ya. Mbak Endang juga pernah kursus memasak, pernah belajar memasak juga ya 1 tahun, tapi karena Mbak Endang nggak bakat masak jadi ya ya bisa sih masak kalau untuk dimakan sendiri gitu, dimakan sendiri aja, tapi ya pernah sekolah masak cuma tidak untuk suatu pekerjaan. Kalau Mbak Endang untuk suatu pekerjaan basicnya di menjahit dan memotong. Kalau waktu bekerja itu sebagian besar itu sebagai tukang potong, jadi jarang sekali jahit. Tapi ya bisa jahit, bukan nggak bisa jahit ya. Kalau jahit ya bisa, cuma jarang gitu loh. Karena kalau waktu bekerja dulu selalu di bagian potong, misalkan model ini itu potongannya polanya seperti apa, jadi tukang pola ya, tukang potong, tukang pola gitu. Nah itu sebabnya kan kalau di Facebooknya Mbak Endang kan kebanyakan kan gambar-gambar desain terus polanya seperti itu ya, karena memang Mbak Endang kerjanya biasanya ya gitu, gambar model terus gambar polanya gitu. Kebanyakan sih gambar pola ya, kalau jahit itu jarang ya. Nah baiklah, ngobrolnya sedikit saja ya, sharingnya Mbak Endang. Nanti kita ngobrol lagi di lain kesempatan ya. Sudah lama Mbak Endang ngobrol ya. Baiklah, kita akhiri dulu. Semoga sukses buat teman-teman. Semoga
bermanfaat ya channel yang saya buat ini buat belajarnya teman-teman juga. Terima kasih sudah menonton videonya. Sampai jumpa. Assalamualaikum.